Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya robbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Nah, jadi di video kali ini itu budgeting minggu pertama dari bulan Desember, terhitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Dan hari ini aku akan sharing juga gimana sih 7 tips memulai budgeting untuk pemula berdasarkan pengalaman aku. Karena tidak ada kata terlambat untuk memulai dan tidak ada kata gagal untuk setiap proses yang telah dilalui. Jadi yuk buka lembaran baru untuk memulai keuangan lebih baik lagi di akhir tahun ini, tahun 2024 menuju tahun 2025. Nah, alhamdulillah wa syukurillah hari ini budgeting minggu pertama di bulan Desember, dan kemarin itu ada yang request di kolom komentar katanya untuk memulai budgeting tuh mulai dari mana dulu karena masih bingung untuk tahap-tahapannya. Nah, jadi di video kali ini aku sambil budgeting minggu pertama, aku sharing ya teman-teman berdasarkan pengalaman aku ketika baru memulai budgeting itu diawali dengan apa saja. Untuk tips yang pertama, biasakan tulis pengeluaran setiap hari konsisten selama 30 hari. Catat per hari itu biasanya menghabiskan budget berapa untuk apa saja, misalnya untuk biaya makan, biaya jajan, biaya kebutuhan sembako, dan lain-lain itu wajib banget dicatat. Tujuannya supaya kita itu tahu ternyata uang kita habis ke arah mana aja. Nah, ini untuk budgeting bulan Desember di minggu pertama ada 3 kolom, yaitu keterangan, jumlah budget, dan juga sisa uang. Untuk kategori pertama di sini ada sembako, meliputi untuk kebutuhan sehari-hari dan juga beras. Biasanya di minggu-minggu sebelumnya itu terpisah ya teman-teman antara kategori beras dan juga belanja mingguan, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Karena budgetnya itu kan dari beras per bulannya 200.000, dari belanja bulanan atau belanja untuk kebutuhan sehari-hari itu 200.000 per bulan. Nah, di bulan ini aku gabungkan aja untuk budget beras dan belanja bulanan, totalnya itu 400.000. Aku bagi menjadi 4 minggu, jadi untuk satu minggunya ini sebesar 100.000 rupiah. Lanjut untuk kategori kedua, di sini ke pasar week 1 ya teman-teman, aku anggarkan 200.000 rupiah per minggu. Jadi untuk pembelian protein hewani biasanya 75.000 sampai 100 ribuan. Untuk sayur mayur pembeliannya itu 50.000. Untuk perbumbuan dan juga cemilan atau buah-buahan biasanya nyampe 50.000. Selanjutnya untuk kategori yang ketiga ada family time, aku anggarkan 50.000 karena di minggu ini itu nggak ada rencana kemana-mana teman-teman, jadi anggarannya aku menyesuaikan saja dan dibuat ngepres. Kadang kalau dilebihin itu ya tetap habis, dibikin ngepres juga alhamdulillah cukup ya teman-teman. Nah, lanjut di sini juga untuk jajan anak aku anggarkan 50.000 rupiah. Kemudian untuk galon atau gas aku anggarkan 20.000 rupiah. Ini ngisinya nggak barengan ya teman-teman, jadi kalau misalkan galon lagi habis itu baru ngisi galon, kalau lagi gas habis itu ngambil dari budget bulanan untuk gas sebesar 22.000 rupiah. Selanjutnya untuk bensin Pak Suami aku anggarkan sebesar 100.000 rupiah. Ini udah termasuk jajan. Lanjut untuk dana jaga-jaga aku anggarkan 50.000 rupiah. Jadi untuk total keseluruhan anggaran di minggu pertama ini sebesar 570.000 rupiah. Nah, kalau sudah dianggarkan dan sudah dibudgetkan, ini biasanya aku langsung membuat meal plan untuk belanja mingguan ke pasar. Kemarin videonya sudah aku upload ya teman-teman di food prep minggu pertama dengan inspirasi menunya dan juga cemilannya. Buat teman-teman yang mau nonton boleh ditonton dulu terlebih dahulu ya video yang kemarin. Nah, lanjut untuk tips yang keduanya itu jumlahkan keseluruhan pengeluaran yang sudah kita tulis. Jadi untuk tadi poin pertamanya itu tulis pengeluaran setiap hari konsisten selama 30 hari. Nah, di poin keduanya itu kita jumlahkan pengeluaran selama 30 hari tersebut. Jadi kita akan tahu untuk listrik itu biasa kita menghabiskan berapa, untuk belanja kita menghabiskan berapa, kemudian untuk lauk pauk biasanya habisnya itu berapa. Nanti bakal ketahuan teman-teman untuk boncosnya kita itu sebenarnya dari lorong mana. Karena setelah kita jumlahkan, oh ternyata aku
ini borosnya misalkan di jajan, jalan-jalan, apa biaya makan, nanti kita baru ini masuk ke poin ketiga yaitu mengelola sumber penghasilan untuk sebuah tujuan. Sekali lagi, budgeting ini proses yang amat sangat panjang, butuh banget kesabaran yang ekstra, kita yang harus terlibat, kita yang harus berniat sungguh-sungguh, karena 1000 tips apapun gak akan berhasil kalau dari diri sendiri gak ada kemauan dan juga tekad. Karena setiap orang itu kan tujuannya untuk budgeting ini pasti berbeda-beda ya teman-teman. Tapi untuk pemula atau yang baru memulai budgeting, bismillahirrahmanirrahim, diniatkan supaya cukup dulu untuk memenuhi kebutuhan. Setelah kita cukup dan kita berproses, baru kita bisa menghemat dan memulai. Tujuan menabung untuk apa itu bebas, kita yang menentukan, kita yang memilih tujuan apa yang akan kita capai. Lanjut, ini untuk meal plan-nya sudah ditulis selama 1 minggu. Di video food prep juga kemarin sudah di-share ya teman-teman. Lanjut, setelah kita menulis meal plan, biasanya aku tulis rincian catatan untuk pembelanjaan. Ini udah aku belanjakan juga uang-uangnya. Jadi mungkin setelah video ini diupload, aku akan share pembelanjaan di minggu ini tuh apa saja dan juga rincian harganya. Nah, lanjut untuk tips yang keempat adalah anggarkan sesuai kemampuan, yaitu mulai dari biaya rutin untuk beras, belanja bulanan, listrik, biaya bensin, jajan anak, belanja ke pasar, semuanya kita wajib banget kita anggarkan sesuai dengan kemampuan tapi tidak melebihi kapasitas kita. Nah, seperti contoh ini untuk kapasitas aku atau anggaran setiap bulan, budget beras itu 200 per bulan dan untuk belanja bulanan ini 200.000 per bulan. Jadi mau belanja ke swalayan pun ini gak akan lapar mata karena kita udah tahu anggaran budget kita setiap bulannya. Yang bikin boncos itu biasanya mumpung masih promo, mumpung buy one get one, mumpung beli 2 gratis 1. Alhasil memang kepakai untuk jangka beberapa lama, tapi kita akan nombok teman-teman karena belanjanya itu melebihi batas. Nah, lanjut untuk poin yang kelimanya, setelah tadi poin yang keempat itu kita anggarkan sesuai dengan kemampuan. Tips yang kelimanya, kita baru atur strategi gimana caranya supaya dari budget tersebut itu bisa cukup. Untuk yang biasa belanja bulanan ke swalayan, coba dulu untuk tulis list belanjaan yang akan kita beli dan perkiraan harga yang sesuai dengan isi dompet kita. Misal kita mau beli kecap, rincian harganya itu di catatan kita itu sekitar 20 ribuan atau 15 ribuan. Kalau di swalayan enggak ada yang promo, otomatis kita harus cari harga yang di bawah 15 ribu, entah itu harganya yang 8 ribu atau 10 ribu. Begitupun seterusnya untuk sabun pakaian, sabun cuci piring itu sama. Kemudian untuk strategi lauk pauk supaya cukup, kita cari yang paling hemat itu yang mana. Kita jajal satu per satu teman-teman. Dicoba dengan belanja harian, dicoba dengan belanja 3 hari 1 kali, dicoba juga dengan belanja 1 minggu 1 kali. Nanti kita bakal tahu sendiri cocoknya kita itu pakai metode yang mana. Oh, ternyata ini aku harian ini agak boros nih. Coba 3 hari 1 kali atau 3 hari 1 kali ini nanggung, ya udahlah seminggu. Yang terpenting belanjaan yang sudah kita beli itu nggak mubazir atau kebuang ya teman-teman. Nah, ini lanjut setelah aku tadi tulis untuk rincian catatan pengeluaran aku di minggu pertama. Lanjut aku akan ambil uangnya dari dompet budgeting bulanan dan akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Nah, lanjut untuk tips yang keenamnya, kita lakukan metode budgeting secara bertahap. Dicoba dulu satu per satu, mulai dari budgeting per hari, per minggu, sampai per bulan. Dijajal, dicoba satu per satu. Misal untuk bulanan karena durasinya itu panjang selama 30 hari, jadi tidak terkontrol, kita boleh coba untuk mingguan. Ada beberapa orang yang mungkin nggak bisa mingguan juga karena belanjanya itu nggak bisa sekaligus, atau ada juga yang gaji bulanan tapi cocok dengan metode harian karena ngerasanya kalau ditulis, dicatat kayak gini tuh malah kayak puyeng ya teman-teman, tiba-tiba uangnya habis. Padahal mah sama aja ya untuk kebutuhan-kebutuhan juga. Nah, jadi ada yang mungkin cocoknya per hari, misalkan untuk gaji 3 juta, 100 ribu per hari, cari yang paling efektif. Dengan metode itu kita bisa berproses sehingga bisa memulai nabung sedikit demi sedikit. Nah, ini uangnya sudah aku ambil dari dompet budgeting bulanan sebesar Rp570.000 dan akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Nah, lanjut teman-teman untuk tips yang terakhir, ini aku ulas dulu ya. Untuk tadi tips yang pertama itu kita tulis pengeluaran kita setiap hari konsisten selama 30 hari. Kemudian yang keduanya kita jumlahkan keseluruhan pengeluaran kita selama 1 bulan. Dan yang ketiganya kita mengelola sumber penghasilan untuk sebuah tujuan. Lanjut untuk yang keempatnya kita anggarkan sesuai dengan kemampuan.
Yang kelimanya, kita atur strategi supaya bisa cukup. Yang keenam, kita lakukan metode budgeting secara bertahap. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, kita evaluasi setiap bulan. Fungsinya supaya kita bisa memperbaiki keuangan di setiap bulannya. Apa yang kurang, apa yang boncos, itu bisa kita ulang kembali anggaran di setiap bulannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.